Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Chaya Farhani, NPM 2121511021 dari kelas 2021A. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nur Jamil. Nah, di sini ada 5 nomor. Kita lanjut saja ke pembahasan soal nomor 1. Di sini tentukan FVB dari 3077 dan 288 dan nyatakan FVB tersebut sebagai kombinasi linier. Kita langsung jawab saja. Karena yang ditanyakannya FVB, berarti kita harus mencari FVB. FVB itu ialah faktor persekutuan terbesar. Berarti kita lihat nih, dari 3077 dan 288, kita lihat mana yang paling besar, yaitu 3077. Maka FVB-nya ialah 3077 sama dengan berapa dikali 288 yang mendekati 3077, yaitu setelah melakukan percobaan dengan dikalikan 10. Jadi 10 dikali 288 ditambah kurangnya itu ialah 197. Kita lihat karena di sini yang paling besarnya 288, maka 288 sama dengan 1 dikali 197 ditambah 91, di mana 91 ini ialah kurangnya. Selanjutnya 197 sama dengan 2 dikali 91 ditambah 15. Maka 91 sama dengan 6 dikali 15 ditambah 1. 15 sama dengan 15 dikali 1 ditambah 0. Maka didapat FVB-nya itu ialah 1. Nah, diperoleh FVB dari 3077 dan 288 ialah 1. Selanjutnya, kita menyatakan dalam kombinasi linier. Nah, untuk menyatakan kombinasi linier itu menggunakan variabel X dan variabel Y, di mana 1 sama dengan 3077X ditambah 288Y. Kemudian 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. Nah, 91 dikurangi 6 dikali 19 ini didapat dari persamaan yang ini. Dimana kita bisa buktikan sini ya, 91 itu kan sama dengan 6 dikali 15 kemudian ditambah 1. Karena di sininya ialah 1, maka 91 dikurangi, nah kedua ruas ini dikurangi dengan 6 dikali 15, berarti 91 dikurangi 6 dikali 15 sama dengan, nah 6 dikali 15 dikurangi dengan 6 kali 15 kan habis, berarti tinggal 1. Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa 1 itu ialah 91 dikurangi 6 dikali 15. Nah, sudah sama ya teman-teman, maka 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. Selanjutnya, 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15 ini. 15 ini diturunkan dari yang ini nih teman-teman. Nah, dari yang ini, di persamaan yang ini, di mana 15 sama dengan 197 dikurangi 2 kali 91. Nah, jadi 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 197 dikurangi 2 kali 91. Nah, kita bisa langsung kalikan pelangi. 6 dikali 197 ialah 6 dikali 197. Kemudian 6 dikali 2 kali 91
Hasilnya ialah 6 kali 2, 12 kali 91. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan yang 91 dengan 91. Maka didapat 1 sama dengan 13 dikali 91. Dari mana ini 13? Dari 12 dan 1. Karena 91 itu kan sama dengan 1 dikali 91. Maka hasilnya di sini ialah 13 dikali 91. Dikurangi, yang ini diturunkan lagi menjadi 6 dikali 197. Selanjutnya 1 sama dengan 13. Nah, si 91-nya diturunkan dari persamaan yang ini. Nah, dari yang ini. 91 itu kan 288 dikurangi 1 dikali 197. Kemudian dikurangi, yang ininya tetap diturunkan. Nah, jadi sama ya, tinggal dikali pelangi ya teman-teman. 13 dikali 288 hasilnya ialah 13 kali 288. Kemudian 13 dikali 1 kali 197 hasilnya ialah 13 dikali 197. Dikurangi, yang ini tetap diturunkan, 6 dikali 197. Nah, kita bisa jumlahkan yang 197 dengan 197. Maka didapat 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197. Kemudian kita turunkan yang 197 ini dari persamaan yang ini. Maka didapat 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077 dikurangi 10 kali 288. Nah, kita bisa langsung kalikan pelangi. 19 kali 3077 itu kan 19 kali 3077. Kemudian 19 kali 10 kali 2088 itu ialah 190 kali kali 288. Nah, karena ini negatif dan ini negatif, maka di sininya menjadi positif. Maka 1 sama dengan 203 dikali 288. Dari mana 203 itu? Didapat dari 13 ditambah 190, maka hasilnya ya 203. Dan turunkan yang ini 19 dikali 3077. Nah, maka didapat 1 sama dengan, karena ya dari atasnya ialah 1 sama dengan 3077x, maka ubah di sininya disamakan dengan persamaan yang awal menjadi 1 sama dengan 3077 dikali negatif 19. Kenapa ini negatif 19? Karena negatif 19 dikali 3077 itu kan negatif 19 dikali 3077 sama dengan persamaan ini. Kemudian ditambah 288 dikali 203. Nah, maka didapat untuk X-nya itu ialah negatif 19 dan Y-nya itu ialah 203. Baik teman-teman, kita lanjut saja ke soal nomor 2. Sini ada buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 itu habis dibagi dengan 14. Nah, kita bisa langsung jawab, dimana kita bisa mencari 2 pangkat 36-nya terlebih dahulu, yang habis dibagi 14. Nah, kita bisa menggunakan 2 pangkat 4 terlebih dahulu teman-teman, dimana 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 16. Nah, 16 jika dibagi dengan 4 kan mendapatkan sisa 2. Maka 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 2 modulo 14. Atau untuk cara lebih supaya lebih gampang mengingatnya, kalau aku seperti ini teman-teman. 2 pangkat 4 itu kan 16. Nah, 16 itu sama dengan 14 ditambah 2. Nah, 14 ini kan habis dibagi 14 ya teman-teman. Dan
sisanya ialah 2. Maka 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 2 modulo 14. Nah, selanjutnya kita gunakan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Kongruen dengan 2 dikali 2 modulo 14. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 4. Atau 2 pangkat 4 itu kan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 4. Nah, seperti ini teman-teman. Maka hasilnya ialah 2 pangkat 8. Nah, maka didapat 2 pangkat 8 itu ialah 2 kali 2, yaitu kongruen dengan 4 modulo 14. Selanjutnya, karena 2 pangkat 8 itu kongruen dengan 4, maka bisa menggunakan 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8, yaitu kongruen dengan 4 dikali 4 modulo 14. 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 itu hasilnya 2 pangkat 16. Kongruen dengan 4 dikali 4 ialah 16 modulo 14. Nah, si 16 ini bisa nggak dibagi 14? Bisa, yaitu dengan 16 dikurangi 2 dibagi 14. Maka jika 16 dibagi dengan 14, sisanya ialah 2. Nah, didapat 2 pangkat 16 ini kongruen dengan 2 modulo 14. Selanjutnya, 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 itu kongruen dengan 2 kali 2 modulo 14. Nah, didapat 2 pangkat 32, kongruen dengan 4 modulo 14. Karena yang ditanyakannya ialah 2 pangkat 36, maka 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4. Kongruen dengan 2 pangkat 32 kan ini 4. 2 pangkat 4 ini, nah, kongruen dengan 2 modulo 14. Maka 2 pangkat 36 ini kongruen dengan 4 kali 2 itu 8 modulo 14. Nah, jadi didapat ya teman-teman, untuk 2 pangkat 36 ini ialah kongruen dengan 8 modulo 14. Selanjutnya kita mencari 3 pangkat 38 habis dibagi 14 ini teman-teman. Kita bisa menggunakan 3 pangkat 4 nih teman-teman. Dimana 3 pangkat 4 itu kan 81. Nah, 81 jika dibagi dengan 14, maka sisanya ialah 11. Kita buktikan 81 dikurangi 11 dibagi 14. Bisa enggak? Maka hasilnya itu 81 dikurangi 11 itu kan 70. Dibagi dengan 14. Maka hasilnya ialah 5. Nah, jadi dapat dibuktikan ya teman-teman, untuk 3 pangkat 4 ini kongruen dengan 11 modulo 14. Selanjutnya, kita bisa 3 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 4. Menjadi kongruen dengan 11 kali 11 modulo 14. Nah, didapat 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 ini kongruen dengan 121 modulo 14. Di mana 121 ini habis dibagi 14 dengan sisanya ialah 9. Nah, jadi dapat 3 pangkat 8 ini kongruen dengan 9 modulo 14. Selanjutnya, kita kalikan lagi dengan 3 pangkat 8. Jadi 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 ialah kongruen dengan 9 dikali 9 modulo 14. Maka didapat 3 pangkat 16 kongruen dengan 81 modulo 14. Nah, 3 pangkat 16 ini kongruen dengan 81 modulo 14 ini kongruen dengan 11 modulo 14, teman-teman. Nah, selanjutnya
3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 ini kongruen dengan 11 dikali 11, yaitu 3 pangkat 32 nih, karena 16 ditambah 16, 3 pangkat 32 ini kongruen dengan 121 modulo 14, di mana 121 modulo 14 ini kongruen dengan 9 modulo 14. Maka didapat nih teman-teman, 3 pangkat 32 ini kongruen dengan 9 modulo 14. Nah, karena yang ditanyakannya 3 pangkat 38, maka kita bisa menggunakan 3 pangkat 4 dulu teman-teman. Karena kalau kita menggunakan 3 pangkat 6, kita harus menghitung ulang. Tetapi jika kita menggunakan 3 pangkat 4 ini, kan sudah diketahui nih teman-teman, bahwa 3 pangkat 4 ini kongruen dengan 11 modulo 14. Maka 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 ini kongruen dengan 9 dikali 11 modulo 14. Atau 3 pangkat 36 ini kongruen dengan 99 modulo 14. Nah, didapat 3 pangkat 36 ini kongruen dengan 1 modulo 14. Nah, karena yang ditanyakannya ialah 3 pangkat 38, maka 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2. Maka 3 pangkat 38 ini kongruen dengan 1 dikali 9 modulo 14. 3 pangkat 38 ini kongruen dengan 1 dikali 9 ialah 9 modulo 14. Maka didapat untuk 3 pangkat 38 ini kongruen dengan 9 modulo 14. Nah, karena yang ditanyakannya ialah buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 ini habis dibagi dengan 14, maka 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 ini kongruen dengan 8 dikali 9, di mana 8 ini ialah 2 pangkat 36 yang tadi sudah kita cari. Dan 9 itu dari 3 pangkat 38 yang tadi sudah kita cari juga, modulo 14. Jadi 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 ini kongruen dengan 72 modulo 14. Atau 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 ini kongruen dengan 2 modulo 14.